Coba kalian simak video pendek ini. Naikkan harga supaya harganya bukan hanya pakai BBM, kan orang punya mobil, orang punya motor, ya kan? Kalau harga naik itu akan otomatis orang mengurangi Itulah pemakaian BBM. jebakan yang dibuat oleh Yusuf Kala terhadap Prabowo Subianto. Yusuf Kala berharap Prabowo akan menaikkan harga BBM dan momen itu akan dijadikan sebagai momentum serangan kepada Prabowo Subianto. Masyarakat tentu akan marah, mengorganisir kekuatan untuk melakukan demo besar-besaran kepada Prabowo, dan mereka berharap Prabowo akan digulingkan oleh masyarakat. Itulah mengapa saya mengatakan mereka akan terus merancang situasi politik agar Prabowo terdegradasi, bahkan harapan mereka Prabowo segera tumbang, karena mereka sangat tidak suka dengan kebijakan Prabowo saat ini. Maka kalau saya katakan musuh politik utama Prabowo adalah Jokowi Gibran dan JK Anies Baswedan, semua itu akan menuju kebenaran. Buktikan omongan saya. Soal wapres nggak boleh kemajon kepada Mas Gibran itu berlaku ke semua wakil presiden, termasuk mantan wakil presiden beliau di periode pertama, Pak JK. Ini sentilan maut buat Pak JK, karena usut punya usut, rekam jejak Pak JK dari dulu. Itu emang hobi banget nyalip dan mendahului atasannya sendiri. Dari zaman Pak SBY sampai zaman Pak Jokowi periode pertama. Pak JK ini diduga terlalu dominan, seolah-olah mau jadi RI 1, jadi presiden sesungguhnya. Padahal kan wakil presiden aja. Pantesan ya kan, Pak SBY maupun Pak Jokowi tuh ogah ngajak Pak JK di periode kedua beliau. Mau tahu nggak gimana detik-detik Pak Jokowi skakmat ambisi Pak JK? Kita bedah tuntas di sini. Tonton video ini sampai selesai, oke? Kondisi yang sangat riskan seperti sekarang ini butuh ketenangan kita semuanya. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Masuk. Ingat nggak, beberapa waktu yang lalu Pak JK itu pernah bikin statement. Katanya Juli Indonesia bakal chaos. Kena sentil Pak Jokowi loh. Pak Jokowi bilang jangan menakut-nakuti bangsa sendiri. Untungnya apa? Justru mencurigakan. Kok bikin takut bangsa sendiri? Ada apa? Yusuf Kala prediksi Juli-Agustus 2026 bakal terjadi chaos. Apa yang ada di benak kalian setelah membaca berita seperti ini? Sebatas prediksi seorang mantan wakil presiden yang punya pengalaman. Oh, tidak sesederhana itu. Oke, saya coba berikan perspektif yang berbeda. Ini pendapat sekaligus analisis pribadi saya. Jadi begini, dalam dunia intelijen tidak ada yang namanya kebetulan yang dijadwalkan. Ketika sebuah kekacauan diprediksi dengan presisi hingga ke bulan tertentu, dalam hal ini Juli dan Agustus 2026. Bagi saya, itu bukan lagi analisis sosial yang objektif, melainkan sebuah maklumat operasi. Secara teoritis, krisis yang bisa ditentukan tanggal mainnya adalah krisis yang sedang dikonstruksi. Jadi dengan adanya pernyataan tersebut, maka kita sedang melihat sebuah intelligence preparation of the battlefield, di mana pernyataan publik seorang tokoh digunakan sebagai alat conditioning untuk melegitimasi kekacauan sebelum ia benar-benar meledak. Kemudian sinyal akan adanya chaos dalam pernyataan tersebut. Ini adalah bentuk psychological operation yang sangat tajam. Dalam keyakinan saya, tujuannya sangat jelas, menciptakan ekspektasi publik akan kegagalan pemerintah, sehingga ketika pemicu buatan diledakkan nanti, masyarakat akan menganggapnya sebagai kebenaran sejarah, bukan hasil sabotase. Pak JK kan sudah mengingatkan bahwa akan terjadi chaos, kalian malah santai. Ya kira-kira begitulah kalimat yang nanti akan muncul. Jadi aktor-aktor intelektual di balik layar tidak sedang meramal, mereka sedang mengatur ritme. Ini memprediksi kalimat dari Pak JK yang tempo hari bilang, Juli Agustus bakal terjadi chaos. Ini bukan peringatan, ini pemberitahuan. Kok bisa ngasih tahu? Hah? Yang bikin ya
Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor satu dan melihat orang nomor dua. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus Ya karena jangan melebihi, ya, jangan karena berlebih-lebihan. iya karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Itu udah. Ojo kemajon. Jangan terlalu nyerimpetin presidennya. Jangan terlalu pengen nampil sendiri. Tapi melengkapi. Tuh, Pak JK agaknya kesentil ya. Karena di masa Pak SBY, di masa Pak Jokowi, Pak JK ini kayak mau manuver sendiri aja gitu. Hah? Kena sentil ini ya. Jadi kata kuncinya adalah ternyata rombongan JK ini ya dengan para elit yang kita sudah tahu ya siapa aja yang bersama JK melihat momentum. Iya. Momentum kejatuhan kayaknya sudah nampak. Iya. Seolah-olah begitu ya. Iya, karena Tapi kalau memang itu momen kejatuhan, kalau mana dia bicara sebagai anak bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, harusnya kalau memang dia ingin pemerintahan nggak jatuh, ya tanggung jawab moral dia adalah membantu pemerintah, bukan melihat ini sebagai momentum saatnya gue bisa masuk kembali. Seolah-olah begitu kan, Mar? iya kan insting pengusaha biasanya itu nggak mau ketinggalan momentum. Karena mereka selalu berpikir setiap ada peluang itu harus dimaksimalkan sekuat-kuatnya gitu. Dan itu yang dilakukan sama JK. Nah, walau BBM bahan bakar minyak yang sekarang ini mengalami masalah karena harga akibat perang. Oh, kita baca komentar netizen ya. Nih, mohon maaf Pak JK. Ini kata Andrinov di Instagram nih. Coba kita gedein nih. Oke. Lebih baik Bapak menikmati hidup di usia saat ini. Maksudnya gimana? Ngomongin umur nih netizen. Jika ada saran, temui saja Bapak Presiden Prabowo. Masuk. Daripada bikin gaduh dengan menemui oposisi-oposisi itu ya. Kami masyarakat sebagian besar butuh ketenangan di tengah gonjang-ganjing dunia yang bikin semua orang panik. Bener nih. Saya yakin dan percaya Bapak Presiden Prabowo bersama seluruh menteri-menterinya atau timnya sudah berpikir keras saat ini demi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Monggo Bapak JK temui Bapak Presiden Prabowo. Bukan justru bikin video-video disebar terus bilang BBM harus naik dong. Lah kita rakyat jadi bingung lah. Gimana sih? Semua orang girang 1 April itu nggak jadi naik BBM. Ini ada satu orang, mantan wakil presiden, pengen naik. Maksudnya apa? Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita tonton dari suatu cuplikan video, teman-teman, ini masih seputar pernyataan-pernyataan Pak JK di berbagai platform media sosial di hadapan para wartawan, teman-teman ya. Di mana akhir-akhir ini ada banyak pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang pertama teman-teman itu tentang kenaikan BBM dan kedua pernyataan-pernyataan yang memberikan suatu prediksi bahwa Juni dan Juli Indonesia akan chaos teman-teman. Apa itu chaos? Artinya teman-teman ada kekacauan, ada kerusuhan, ada sesuatu hal yang tidak teratur teman-teman ya. Ada sesuatu hal yang buruk bisa terjadi, itu artinya chaos. Nah teman-teman pertanyaannya teman-teman ya, kenapa dia bisa membuat prediksi seperti itu? Seolah-olah dia sudah tahu. Artinya teman-teman bahwa ada sebenarnya kegiatan-kegiatan di balik prediksi tersebut.
Nah, jadi ada diprediksi bahwa ada kegiatan di belakang prediksinya, pernyataannya itu, yang dimana nanti akan terjadi seperti yang dia sampaikan. Dan kita sudah mendengarkan tadi komentar-komentar para netizen, teman-teman ya. Mereka semua pasti bisa mengetahui motif Pak JK mengeluarkan pernyataan tersebut. Dan lagi-lagi teman-teman, kita tahu bahwa ini sebenarnya ada agenda-agenda politik di balik pernyataan tersebut. Karena sebentar lagi nanti teman-teman 2029 akan memanas lagi politik di Indonesia. Seperti apa yang disampaikan dari Pak Ferdinand Hutahian teman-temannya. Dia menyatakan bahwa kenapa jika menaikkan atau mendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Nah, karena nanti teman-teman, kalau pemerintah atau Pak Presiden Prabowo itu menaikkan harga BBM di seluruh ke seluruh rakyat Indonesia, otomatis teman-teman akan terjadi kericuhan, akan terbentuk suatu gelombang yang cukup keras untuk mencoba menggulingkan kepemerintahan Pak Presiden Prabowo. Nah, jadi itulah sebabnya dia mendorong untuk naikkan supaya masyarakat bisa demo, dan ini menurut saya, analisa saya dari apa yang disampaikan Pak Ferdinand Hutahian tadi teman-teman. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua yang mendengarkan pernyataan-pernyataan dari Pak JK ini. Ya, harus kita hati-hati dan waspada. Kita harus punya filter tersendiri untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Pak JK akhir-akhir ini, karena kita tahu akhir-akhir ini dia rajin sekali tampil di layar teman-teman untuk membuat pernyataan-pernyataan yang cukup kontradiksi atau juga cukup kontroversi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, teman-teman. Juga kemarin ya kita akan tahu bahwa satu persatu akan terbongkar sebenarnya siapa Pak JK ini teman-teman ya. Mulai memanas juga pernyataan Pak Rismon ketika dia menuding, diduga ya menuding Pak JK mendanai Roy Suryo untuk mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi teman-teman. Tapi itu belum tahu kebenarannya, nanti kita akan melihat bagaimana Pak JK setelah melaporkan Pak Rismon, dan kemudian nanti kita bisa melihat nanti di pengadilan apakah Pak Rismon Sianipar ini memiliki bukti-bukti terkait pernyataannya atau tidak. Dan juga teman-teman, seperti yang saya upload di beberapa waktu yang lalu, ini Pak JK menyampaikan pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversi juga. Ini tentang hal yang sensitif, tentang keagamaan, yang dimana dia mengatakan bahwa Kristen itu punya pemikiran seperti mereka teman-teman ya, seperti saudara-saudara kita Muslim. Kalau di dalam kekristenan itu ada istilah syahid. Nah teman-teman, sekali lagi kita sudah membantah bahwa tidak ada dalam ajaran kekristenan tentang mati syahid, tetapi yang ada adalah mati martir. Mati martir artinya orang mati karena mempertahankan imannya, karena diancam dan dianiaya untuk menyangkal imannya, namun dia tetap mempertahankan imannya. Itu martir dalam kekristenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.